Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami adalah mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi, Program Studi S1 Akuntansi. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai bahasa Indonesia yang mulai memudar di generasi milenial. Video kali ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dosen Lampu Mawardi Nuruwo. Happy watching guys! Nama saya Rani Aprilia, saya akan menjelaskan mengenai bahasa Indonesia yang mulai memudar di generasi milenial. Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa. Dengan berbagai macam suku, budaya bangsa yang ada di Indonesia, maka bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pemersatu bangsa. Semakin berkembangnya zaman, banyak sekali orang yang ingin belajar bahasa asing, sehingga bahasa Indonesia jadi terpinggirkan. Bahkan banyak di antara mereka yang lebih memahami, lebih fasih berbahasa asing daripada berbahasa Indonesia. Di era globalisasi ini, banyak orang yang ingin belajar bahasa asing. Bahkan banyak sekali orang tua yang tidak lagi berinteraksi dengan anaknya menggunakan bahasa Indonesia. Mereka beranggapan bahwa anaknya akan bisa bahasa Indonesia dengan sendirinya. Bisa itu karena biasa. Justru anak semakin asing dengan bahasa Indonesia, karena mereka tidak biasa berinteraksi dengan bahasa Indonesia. Kehidupan dan interaksi anak muda milenial masa kini tidak lepas dari kontaminasi bahasa. Penggunaan istilah-istilah yang menghilangkan wujud asli dari bahasa Indonesia. Mereka menggunakan bahasa gaul, menggunakan kata nyokap bokap untuk menggantikan kata bapak ibu, menggunakan kata lo gue untuk menggantikan kata kamu aku, sehingga menghilangkan nilai-nilai kesopanan yang ada. Di era milenial masa kini, bahasa Indonesia telah tercampur oleh bahasa asing. Kids zaman now adalah istilah anak milenial masa kini. Mereka menggunakan kata woles untuk menggantikan kata santai. Itu diambil dari kata slow yang diucapkan secara terbalik. Kita boleh saja belajar bahasa asing, namun jangan melupakan bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri. Dan kita harus bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Prasetyo Jurdani ingin melanjutkan pembahasan tentang bahasa Indonesia mulai pudar di generasi milenial ini. Bahasa Indonesia mulai pudar di generasi milenial ini disebabkan oleh salah satu penyebabnya, yaitu fenomena penggunaan gadget, di mana gadget digunakan oleh semua kalangan masyarakat saat ini, dari anak kecil hingga orang dewasa. Media digital ini sangat menyampingkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini bukan permasalah penggunaan bahasa, melainkan masalah syaraf. Dan media cetak adalah dua hal yang berbeda. Di masa lalu, kita terbiasa dengan ketertiban berbahasa. Sebelum ada gadget, kita menulis menggunakan tangan atau mesin ketik. Kebiasaan tersebut menyebabkan otak kita bekerja dengan sangat disiplin. Jadi tulisan tangan dan mesin ketik sudah digantikan oleh era digital yang membuat proses memproduksi kata dengan sangat cepat dengan menggunakan gadget. Dalam beberapa hal, kondisi ini menyebabkan proses berbahasa yang semula menggunakan mekanisme otak berubah menjadi mekanisme jari. Kalau ada ungkapan saat ini orang menulis tidak perlu berpikir lagi, sebab yang menulis bukanlah pikiran tetapi jari tangan. Akibatnya bukan hanya pemikirannya yang berantakan, tetapi bahasanya pun tidak karuan. Adalah fenomena yang susah dielakkan, di mana kemajuan teknologi adalah sesuatu yang sulit kita hindari. Maka perubahan ini harus kita sadari, dengan masing-masing harus bersikap. Meskipun setiap orang bersikapnya berbeda-beda, tetapi itu lebih baik dibandingkan kita tidak bersikap. Hai, saya Tina Septianingrum. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang bahasa yang kini telah memudar di kalangan generasi milenial. Ketika kita membaca judul tulisan tersebut, maka pertanyaan pertama adalah apa benar bahwa bahasa Indonesia itu kini memudar di generasi milenial? Pertanyaan kedua, bila itu benar, apakah yang membuat bahasa itu memudar pada generasi milenial? Lalu, bila benar, bagaimana sikap kita dan apa yang harus kita lakukan? Masih banyak pertanyaan yang bisa kita lemparkan ketika melihat ada pernyataan demikian. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan penggunaan bahasa Indonesia di negeri ini masih belum terasa begitu memudar walaupun dikatakan memudar. Hal itu biasa karena yang namanya bahasa masing-masing mengalami rasa surut dan disebabkan oleh banyak faktor.
faktor internal maupun faktor eksternal. Lalu bagaimana dengan memudar? Ya, proses memudar itu ada, namun bahasa Indonesia tidak akan hilang. Selayaknya kita sikapi bersama ketika kita risau akan proses memudar. Apa yang membuat mulai memudar? Nah, bila kita mencari tahu penyebab mulai memudarnya bahasa Indonesia di kalangan generasi milenial, kita akan menemukan banyak faktor. Bukan hanya faktor tunggal saja, misalnya karena semakin banyak orang Indonesia yang belajar dan menggunakan bahasa Inggris. Hal ini terjadi karena multifaktor. Ya, banyak faktor maksudnya. Secara internal, kita bisa melihat bagaimana sikap kita dalam berbahasa. Sebuah sikap yang buruk yang membudaya dan melekat dalam diri bangsa ini, yakni adanya sifat melihat rumput tetangga lebih hijau. Kita selalu terbawa pengaruh dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita selalu kagum dan tertarik dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita selalu melihat bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, Prancis, dan juga bahasa Arab lebih keren atau lebih penting dari bahasa Indonesia. Sikap ini membuat bahasa Indonesia tidak Sikap demikian yang membuat bahasa Indonesia tidak bisa berkembang dengan baik menjadi bahasa lingua franca di Asia. Idealnya kita sebagai bangsa yang besar harus bangga dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang lebih hijau. Sikap kita yang kedua yang bisa merendahkan nilai bahasa kita adalah sikap snobisme. Sikap snobisme ini melekat pada orang-orang atau kaum intelektual dan bisa juga petinggi bangsa ketika berbicara atau menulis. Mereka selalu saja menggunakan kata-kata bahasa Inggris dalam berkomunikasi. Mereka merasa bangga dengan penggunaan istilah bahasa Inggris tersebut sehingga kelihatan intelek dan hebat. Ketiga, sikap buruk kita dalam berbahasa adalah sikap tidak tertib berbahasa. Kita memiliki aturan bahasa yang bagus, tetapi ketika kita menulis sering sekali kita abaikan kaidah bahasa tersebut. Selain itu, faktor eksternal tidak terlepas dari politik bahasa sebuah bangsa, seperti halnya bahasa Inggris. Perkembangan bahasa Inggris yang sangat cepat tersebut tidak terlepas dari politik bahasa dari bangsa-bangsa maju yang memaksa kita berbahasa Inggris. Caranya lewat kemajuan teknologi yang menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantarnya, sehingga kita merusak bahasa Indonesia dengan gawai. Akhirnya, kita beramai-ramai merendahkan dan merusak bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Riyadi. Saya akan melanjutkan presentasi yang teman saya sampaikan tadi. Ada anggapan yang salah tentang bahasa Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat, terutama generasi muda kepada bahasa Indonesia. Pertama, di ranah pendidikan. Khususnya di sekolah, masih banyak masalah yang perlu dipecahkan agar pengajaran bahasa Indonesia menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Seringkali siswa-siswa di sekolah mengatakan bahwa pelajaran bahasa Indonesia sangat membosankan dan kurang menarik. Akibatnya penanaman nilai-nilai positif bahasa Indonesia jadi terhambat. Kedua, akses informasi, terutama jika dikaitkan dengan kondisi saat ini ketika informasi sudah sangat sulit dikontrol dan diterima oleh anak-anak muda yang belum mampu menyaring, kelama-lamaan akan mengurangi sikap positif mereka terhadap bahasa Indonesia. Lebih jika generasi muda belum mampu menyaring beragam informasi yang diterima. Ada anggapan yang salah dari sebagian besar siswa tentang pelajaran bahasa Indonesia. Siswa beranggapan materi yang diajarkan di sekolah tidak berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari, sehingga muncul anggapan bahasa Indonesia adalah pelajaran yang gampang dan tidak perlu mendapat perhatian. Anggapan yang salah ini justru menyebabkan para siswa semakin menjauh dari bahasa Indonesia, padahal bahasa Indonesia bukan hanya mengajarkan berkata-kata, tapi juga bagaimana menulis formal, menulis surat, membuat naskah pidato, puisi, pengetahuan tentang sastra dan sebagainya. Materi-materi tersebut memang tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari, namun materi-materi tersebut perlu dipelajari sama seperti materi-materi pelajaran lainnya, seperti matematika, sains, bahasa Inggris, dan sebagainya. Agar pelajaran bahasa Indonesia tidak membosankan, perlu diberikan penekanan terhadap metode pengajaran agar lebih menarik. Hal ini tentu sangat dipengaruhi pemahaman para guru sebagai materi pelajaran. Sebagai contoh, tidak semua guru bahasa Indonesia menguasai sastra atau ilmu-ilmu linguistik. Bagaimana para guru bisa mengajarkan pelajaran dengan baik dan menyenangkan jika mereka sendiri belum memahami materi yang akan diberikan. Di lain pihak, gempuran beragam informasi
teknologi yang bisa didapatkan di dunia digital sebagai konsekuensi kemajuan zaman semakin tidak terhindarkan. Oleh karena itu, diperlukan pula peran orang tua untuk menyaring informasi-informasi yang akan diterima anak. Orang tua berperan dalam mengatur bagaimana anak-anak menggunakan gadget serta menerima informasi dari dunia maya. Selain itu, pihak-pihak lain seperti media massa, sekolah, dan pemerintah harus pula membantu menyebarkan nilai-nilai positif dari bahasa Indonesia. Jika pihak-pihak tersebut sudah menerapkan dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, maka penyebarluasan atau penularan sikap positif berbahasa Indonesia yang baik dan benar akan mudah diterapkan kepada generasi muda. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya